Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Mada dari Hartono Raya Motor, ingin memperkenalkan unit Actros 2636 LS. Ini tampak luarnya. Dari sisi kanan, ini kode unitnya 26, itu menandakan 26 ton GVW, 36 itu 360 horsepower. Sementara LS adalah prime mover dengan suspensi udara. Ini remnya sudah dilengkapi dengan disc brake. Spring depan masih leaf spring. Lalu ini ABS solenoid valve-nya. Untuk mufflernya tipe horizontal outwards, ke arah luar. Lalu ini snorkelnya. Ini ada working lamp. Ini electrical trailer konektornya, atau yang biasa disebut susi coil. Lalu ini air tank, wind deflecta. Sementara di atas sasis nanti dipindahkan ke atas kabin di karoseri. Lalu ini aluminium tank, tangki solar sisi kanan. Ini fendernya berbahan plastik. Roda belakang juga dilengkapi dengan disc brake dan air suspension pastinya. Untuk fifth wheel mereknya Joss JSK 37C dengan diameter 2 inci. Ini tail lampnya, dan sudah ada mudguard dan mud flap. Lalu ini spare tire. Oh ya, tire-nya ring 22,5 ya. Nah, ini air suspensinya. Ini ada air tank, air suspensi. Kalau truk sudah air suspensi seperti ini, air tanknya pasti ada beberapa ya. Ini di kolong juga ada nih. Ada banyak air tanknya. Seperti itu. Kita ke sisi kiri. Nah, ini tangki solar sebelah kiri. Lebih besar ya kapasitasnya dari yang kanan. Ini baterainya atau aki. Ada akses untuk naik ke atas platform. Ada tangganya ya. Lalu ini handle-nya, ini water separator. Oh ya, kabin belakang sudah dilengkapi dengan kaca. Seperti itu. Oke. Actros International Truck of the Year 2020. Untuk headlamp sudah dilengkapi dengan protektor. Oh iya, lalu ini akses buat footstep. Kalau misalnya lagi nyuci unit, ini bisa diinjek. Juga memudahkan ya. Ini untuk pegangan tangan, memudahkan kita pada saat mencuci unit. Wiper, air wipernya sudah nempel di wiper. Lalu sudah ada sun visor ya. Sun visor di sisi luar. Di sisi dalam juga ada sun visornya. Nanti kita lihat. Oh iya, kalau spionnya ini sudah ada spion
rear view mirror, ada wide view mirror untuk lebih jangkau ke belakang, lalu side view mirror untuk melihat di sebelah kiri unit. Ini front view mirror untuk melihat di sebelah sisi depan. Lalu klaksonnya sudah air horn. Di atas sekali ada antena ya. Ini emblem Mercedes-Benz. Ini air scope untuk aerodinamis pada saat membelah angin. Oke, kita masuk ke dalam. Ini footstepnya ada 3 pijakan. Lalu ini ada handrailnya. Ini ada lampu. Ini cup holder, door pocket. Lalu ini tuas pembuka pintu dari sisi dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Oh iya, ini untuk Actros 2636 LS dan semua Actros dan New Arox lainnya. Saat ini tidak ada pedal kopling ya. Jadi sudah automated. Automated itu mekanisme di dalam gearbox tetap manual, mekanisme gear, namun shiftingnya sudah matic seperti itu. Ini bukti kalau truk sudah dilengkapi air suspensi. Ada remote untuk penyetelan suspensi udaranya. Yang suspensi udaranya nggak hanya di truknya saja, tapi di kursinya juga. Nah, ini kursinya suspensi udara juga. Oke, ini handrestnya. Lalu ini tipe yang L-cap atau large cabin. Jadi interiornya sudah dilengkapi dengan folding bed. Seperti itu. Jadi ini konfigurasinya adalah driver, co-driver, dan driver cadangan. Bisa sambil istirahat berarti. Sambil jalan, driver cadangannya istirahat. Untuk menjaga privasi, unit ini juga dilengkapi dengan tirai. Lalu di kasurnya ini ada lampu ya, setelan lampu. Ada kabinet atau laci-laci. Tinggal kasih bantal dan guling saja. Ini buat sangkutan, jemur-jemur. Lalu untuk kenyamanan berkendara, selain suspensi drivernya sudah dilengkapi udara, kita juga sudah ada audio, ada tweeter. Lalu ini ada speaker di door trim pintu. Oke, coba kita tutup ya. Kita nyalakan mesinnya. Oh ya, ini kuncinya seperti ini. Jadi sudah start up engine ya. Nggak perlu colok-colok kunci lagi. Ini kunci cadangannya. Ini kunci utamanya, lalu ini kunci baterai, aki. Seperti itu. Ini kita taruh sini saja. Oke, langsung kita start. Saya tutup pintu dulu. Oke. Pertama kita injak pedal rem, lalu kita nyalakan. Sudah running ya. Nyalakan AC dulu. Saya perkenalkan satu persatu fitur-fiturnya, baik fitur safety, fungsi berkendara, dan hiburan ya. Tentu kalau berkendara itu butuh hiburan juga Pak, biar nggak bete seperti itu. Oke. Ini lingkar setirnya. Yang sebelah kiri adalah untuk menu-menunya.
menu, lalu ini ada plus minus untuk volume. Ini klaksonnya, ini logo kebanggaan kita Mercedes-Benz. Sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini salah satu fitur safety juga. Lalu ini untuk Bluetooth teleponi ya, bisa angkat telepon melalui Bluetooth. Lalu ada speed limiter, cruise control. Kita bisa setel cruise controlnya, naikkan kecepatan, menurunkan kecepatan. Ini untuk off-nya. Nah, seperti itu. Oke, berhubung truk ini untuk perjalanan jarak jauh, hauling jarak jauh, jadi wajar. Ini demi menunjang kenyamanan berkendara, Pak. Seperti itu. Di samping faktor safety-nya tuh, alat-alatnya berhubungan dengan safety sudah kita pasang, seperti ABS, airbag, seperti itu, Pak. Remnya sudah disc brake. Jadi kalau jalan di tol itu kita kan pasti berdampingan dengan pengendara lain ya. Nah, itu keselamatan mereka juga harus kita jaga. Oke, ini fungsi-fungsinya. Ini adalah lampu kota atau lampu kecil. Ini lampu utama. Oke, ini kisi AC. Lalu ini electrical view mirror, spion elektrik. Ini power window, door lock, power door lock. Lalu ini untuk working lamp di belakang, berfungsi pada saat penyambungan trailer di malam hari. Oke. Nah, ini adalah tuas transmisinya. Netral, maju, netral, mundur, seperti itu. Ini untuk fungsi manual atau matic. Nah, ini automatic. Kita pencet lagi, ada power, ada menu power, lalu ekonomi, kembali ke matic. Kalau kita tahan, jadi manual. Oke. Lalu ini juga ada fungsi engine brake ya. 1 tahap, 2 tahap, seperti itu. Jadi tahap pertama itu engine brake, tahap kedua engine brake plus exhaust brake. Oke, kalau kita lihat dari panel instrumennya, ini adalah penunjuk tekanan angin, pressure angin sudah penuh, sudah siap dioperasikan. Ini adalah tachometer, penunjuk RPM pada pedal gas ya, yang kita injak. Lalu ini speedometer, ini penunjuk bahan bakar. Lalu ini odometer ya, atau trip meter ya, seperti itu. Nah, ini segala sesuatu informasinya nanti muncul di sini ya, panel instrumen yang tengah ya, dari posisi gigi, posisi persneleng, ini masuk kedua, seperti itu misalnya. Lalu ini sabuk pengaman, lalu ini bahan bakar sudah menipis, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah rotary lamp atau strobe lamp di atas kabin, sebagai syarat kendaraan besar untuk berjalan di jalan raya ya. Lalu sebelahnya adalah baterai cut off. Lalu ini untuk aktif nonaktifkan untuk electrical tilting cap, seperti itu. Lalu ini tempat penyimpanan terbuka, ini juga tempat penyimpanan terbuka. Ini ada audionya ya, audio headnya.
untuk nyetel musik atau ada aux-nya, atau kita setel MP3 ya. Ini ada menu-menunya. Lalu ini untuk setelan blower AC, low, medium, high, seperti itu di sini. Lalu ini tombol AC, aktif nonaktifkannya. Ini yang merah heater. Lalu ini setelan suhunya. Nah, suhunya berapa derajat. Lalu ini paling bawah untuk defogger, pemanas kaca. Ini pengatur arah semburan. Ini semburannya depan, atas, semua sisi. Ini di kaki. Oke. Ini kisi AC-nya, ini setelannya juga. Ini ada power outlet 24 volt. Ini juga power outlet 24 volt. Ini kisi AC juga bagi sisi co-driver. Ini ada meja kecil ya. Ini juga ada meja. Lalu ada 2 buah cup holder di atas meja sini buat naruh kopi atau minuman segala macam ya. Ini unit prime mover, jadi sudah dilengkapi oleh independent trailer brake. Apa fungsi independent trailer brake? Independent trailer brake adalah pengereman yang kita lakukan hanya untuk trailernya saja. Jadi untuk menggantung. Nah, selebihnya tetap kita pakai service brake. Service brake itu di pedal kaki seperti ini. Jadi yang ngerem head dan trailernya kalau service brake. Oke, sebelahnya independent trailer brake ada electrical parking brake. Nah, ini ngerem nih. Oke, matiinnya. Nah, tinggal dipencet. Kita tarik lagi, rilisnya pencet. Oke, ini lampu hazard. Ini ada banyak tombol dummy ya kalau mau pasang aksesoris atau macam-macam. Lalu ini untuk menonaktifkan alarm mundur. Jadi bila mana ada tempat yang harus silent, kita matikan dari situ. Lalu ini pengatur naik turun suspensi udara selain lewat remote tadi. Lalu yang ini vehicle stability control. Fungsinya adalah menstabilkan unit pada saat berbelok di medan yang licin. Misalnya lagi hujan, untuk mencegah aquaplaning juga seperti itu. Jadi antara rem dan putaran roda saling berkoordinasi seperti itu. Lalu ini hill descent control, atau ada yang bilang hill start assist, atau ada juga yang bilang hill holder. Fungsinya adalah pada saat kita berhenti di tanjakan, kita tahan pedal rem, lalu kita aktifkan ini, unit akan berhenti meskipun pedal rem kita lepas dan tuas rem tangan atau electrical parking brake tidak kita aktifkan. Itulah kelebihannya truk Actros yang saat ini ada di Indonesia. Seperti itu. Lalu untuk lainnya, di atas ada laci penyimpanan tertutup, di sana juga ada. Biasa ya kebutuhan driver, co-driver pasti banyak yang dibawa karena dia harus mengemudi unit hingga berhari-hari, bermalam-malam, seperti itu. Lalu ini ada sun visor di sisi dalam. Nah, ini yang sisi luar ini ya. Ini sisi dalam. Biar tidak silau. Oke. Lalu ini ada speaker buzzer. Apabila ada peringatan-peringatan akan muncul dari situ bunyi-bunyinya. Ini ada lampu cabin pada saat pintu dibuka. Ini
pada saat kita di dalam ini langsung menyala ya. Oke, kita matikan lagi. Ini yang pintu kebuka, coba kita buka. Nah, buka pintu dia nyala. Kalau tutup pintu mati. Oke. Lagi ini lampu baca. Ini ya, nyalanya kecil nih lampu baca karena fokus ke buku. Lalu ini lampu tidur ini rupanya. Nyala biru. Nah, ini lampu tidur. Jadi biar nuansanya sedikit remang-remang ya. Oke, lalu kelengkapan unit dongkrak ada di balik di balik kasur lipat ini. Lalu unit sudah dilengkapi dengan 3-point seat belt. Sama sudah ada wheel chock. Lalu sudah ada manual book. Oke. Ini untuk nyimpen pulpen ya. Lalu ini adalah differential lock karena ini unitnya 6x4 ya. Jadi pada saat situasi emergensi roda belakang kepater 1 atau kejeblos 1, kita aktifkan interaxle. Nah, interaxle adalah yang membuat fungsi axle 2 dan axle 3 putarannya sama. Nah, kalau masih nggak bisa lolos juga, kita pasang ini interwheel. Jadi interaxle aktif, interwheel juga aktif. Ini terakhir ini. Ini senjata terakhir untuk melepaskan diri dari jebakan kepater atau kejeblos seperti itu. Oke. Apalagi ya, ini ada di sini ya. Ini fungsi wiper ini, Pak. Wiper, lampu sen kanan, sen kiri. Ini wipernya ya. Ini lampu nozzle wiper untuk mengalirkan air. Lalu ini lampu dim. Kita tarik, ini lampu dim. Kita dorong lampu jauh seperti itu. Oke. Kita lihat. Ini unitnya dari pabrik di set kecepatan maksimum di angka 90 km per jam. Oke, untuk lainnya standar semua ya. Ini laci-laci penyimpanan banyak ini Pak di bawah tempat tidur lipat ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.